Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Doni Aditya. Ini adalah program podcast pertama Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Dukung terus program kami agar menjadi program yang dapat menginspirasi, edukasi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan, sebelum memulai acara ini, kita sudah melakukan screening COVID dan juga menjalankan protokol kesehatan. Pada kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya pencegahan deteksi dini kanker leher rahim. Sudah hadir bersama saya Profesor Dr. Hajah Nia Kania, spesialis patologi anatomi konsultan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Pagi ini sangat cerah sekali dan saya bersyukur pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Prof, kita kali ini akan membahas tentang pentingnya deteksi dini dan juga vaksinasi untuk pencegahan kanker leher rahim. Kita tahu Prof Nia merupakan profesor yang sangat ahli pada bidang patologi anatomi, dan juga Prof Nia juga guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau begitu langsung saja, Prof. Ini kan sudah banyak masyarakat bertanya dan juga ingin mengetahui, Prof, untuk melakukan pemeriksaan dini kanker leher rahim itu, Prof, seperti apa dan bagaimana, Prof? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga pada masyarakat di sekitar Banjarmasin dan sekelilingnya. Salam sehat dan selalu kita menghindarkan daripada adanya suatu virus yang sekarang sedang melanda, yaitu dengan COVID-19. Mudah-mudahan pada masyarakat di sekitar ini bisa menghindar dengan selalu memakai metode 3M. 3M atau 4M sekarang? 4M tuh. 3M atau 4M. Pokoknya kita berusaha selalu untuk selalu sehat. Baiklah, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali dan memang jawabannya harus diketahui ya oleh masyarakat luas. Seperti kita ketahui bahwa kanker leher rahim adalah kanker yang mengenai pada wanita, ya. Karena hanya wanita sebetulnya yang punya rahim. Kalau pria tidak ada ya. Iya, benar, Prof. Jadi sekarang memang dunia sedang risau dengan kanker ini. Salah satunya yang paling sekali sering melanda wanita adalah kanker leher rahim. Dunia ilmu pengetahuan sekarang sudah mulai menjajaki bagaimana supaya wanita bisa terhindar dari kanker tersebut. Ya, seyogianya mungkin bila mana bisa menghindarkan ini, tingkat mortalitas bahkan tingkat morbiditas kejadian akan menjadi semakin berkurang, begitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan lagi pada wanita. Untuk melihat atau mendeteksi atau menemukan secara dini adanya satu gejala-gejala kanker pada leher rahim ini adalah, tentu saja gejala ini adalah pada bagian alat reproduksinya, betul? Nah, salah satu yang paling patognomonis atau paling berperan adalah keputihan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian jangan menganggap enteng dengan keputihan ini. Sebetulnya di dalam dunia kedokteran, keputihan itu adalah dalam tanda kutip adalah sesuatu yang normal. Nah, tetapi ada keputihan yang memang tidak normal.
Nah, yang perlu diwaspadai adalah keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal ini adalah satu, bila keputihan itu berbau. Dua, bila keputihan itu berwarna. Ya, dalam arti kata berwarnanya berwarna kehijauan, kemerahan, ya, ataupun putih yang seperti susu namun berlebih. Begitu ya. Jadi berarti ada sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, keputihan yang seperti apa yang normal? Keputihan yang normal itu ada keputihan yang jernih dan tidak berbau. Ya, sebagaimana Doni mungkin ketahui, kalau wanita itu sangat-sangat spesifik ya alat reproduksinya. Jadi ada kurun-kurun siklus tertentu yang memang pada saat-saat tertentu dia harus terbasah. Nah, itu bukan berupa sesuatu yang tidak normal. Ya, hanya saja warnanya harus putih jernih. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang harus diwaspadai bila wanita, khususnya wanita yang sudah menikah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, kemudian setelah itu dia ada perdarahan. Nah, perdarahan ini harus diwaspadai. Mungkin itu yang paling yang paling penting. Oh iya. Berarti jika kita menemukan sebuah keputihan, kita harus tahu ya Prof, ini keputihannya ini normal atau tidak ya Prof, terlebih dahulu. Lalu Prof, untuk mengetahui dalam pemeriksaan dalam bidang kedokterannya, kita bisa melakukan pemeriksaan apa saja Prof? Ya betul. Itu yang tadi saya ceritakan pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa ada sesuatu kelainan, itu kita ada program, mungkin sudah dari tahun-tahun 60-an ya, zaman dulu, yang yang dipopulerkan oleh Papa Nicolau. Namanya adalah Papa Nicolau test. Papa Nicolau test ini disingkat atau yang namanya populer kita sebut sebagai pap smear. Oke? Nah, pap smear ini dianjurkan pada wanita-wanita secara teratur ya, dengan waktu tertentu. Khususnya untuk wanita yang sudah menikah pada masa reproduktif, maka dia dianjurkan minimal 1 tahun sekali untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, bila mana nanti berjalan terus sampai masa mau menopause, bahkan menopause, biasanya 3 kali berturut-turut dia normal, maka dia tidak dianjurkan lagi untuk melakukan pap smear. Nah, itu dia. Itu adalah satu deteksi yang cukup akurat saya kira untuk melihat ada suatu kelainan atau tidak. Di masyarakat khususnya di Indonesia ini ada juga salah satu metode yang cukup populer dan mudah dan juga murah dan tidak harus dilakukan oleh orang yang sangat-sangat profesional, adalah dengan pemeriksaan IFA. Ya. Pemeriksaan IFA, bagaimana caranya? Hampir sama ya. Jadi kita harus masuk ke alat reproduksi wanita, kemudian kita mengeksplor begitu ya, maksudnya melihat ada kelainan atau tidak dengan cara yaitu meneteskan 1 atau 2 cairan lugol, ya, cairan rhodium ya, yang sudah sudah seperti paket kit begitu ya. Dan itu juga mudah untuk dibuat oleh para bidan-bidan desa ya, oleh para perawat yang memang sudah cukup piawai untuk melakukannya. Kemudian kita teteskan di daerah leher rahimnya
Ya, seyogianya mungkin kita harus membukanya dulu ya dengan Iya. spekulum ya. Nah, itu juga perlu kepiawaian. Kemudian kita lihat bagian yang memang warna, perubahan warna. Biasanya kalau ada sesuatu kelainan daripada leher rahim tersebut, akan ada sedikit perubahan warna menjadi lebih muda atau bagian batas agak keputihan. Nah, itu kita tunggu sampai 1-2 menit. Setelah itu nanti kita lihat ada tidak. Nah, bila mana itu ada, yang bersangkutan ada tendensi kelainan. Ya, dalam arti kata kelainan to be note bukan suatu kelainan prekanker, tetapi hal yang dianjurkan untuk kemudian diperiksakan lebih lanjut. Biasanya kalau IVA positif itu ya merupakan suatu tanda memang betul ada sesuatu ke arah keganasan atau hanya infeksi saja. Ya, jadi ada dua kemungkinan, ini belum tentu itu suatu keganasan. Bagaimana kita menentukannya supaya memang betul-betul kita yakin, maka lakukanlah pemeriksaan pap smear. Ya. Kalau IVA itu hanya visual, dia dilihat, ditunggu setelah diteteskan, kemudian kita lihat adakah perubahan. Tetapi kalau pap smear itu adalah mengambil sedikit daripada jaringan epitel permukaannya, mukosa permukaan leher rahim, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Jadi beda ya, beda. Bagaimana? Apakah lebih akurat IVA atau pap smear? Ya jelas, karena diambil daripada jaringan serviks, mukosa serviks, maka itu lebih cukup kita bisa andalkan. Begitu. Kira-kira seperti itu. Itu adalah salah satu metode pencegahan dan juga kewaspadaan seorang wanita untuk selalu dia melihat keadaan dirinya sehat atau tidak. Untuk dilakukan pemeriksaannya tadi dianjurkan 1 tahun setiap kali ya Prof ya? Betul. Kalau untuk usianya Prof, kira-kira Ya, usia berapa itu Prof? Jadi karena ini memakai peralatan tertentu ya, jadi pap smear ini memakai peralatan yang dimasukkan ke dalam. Otomatis kalau masih gadis nggak boleh dong. Ya. Tapi kalau sudah dia married atau menikah, maka dianjurkan untuk melakukan pap smear ya sampai usia menopause. Oke. Setelah menopause 3 kali berturut-turut masih normal ya, misalnya tahun 1, tahun 2, tahun 3, dia tidak dianjurkan lagi. Oke, itu salah satu. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu sering juga pasien datang itu setelah 3-4 tahun dia menopause. Kemudian dia berdarah. Dia mengeluh ke dokter tertentu untuk, dok kok saya berdarah begitu. Maka dianjurkan untuk dilakukan eksplorasi. Pertama adalah pap smear. Smear terlebih dahulu ya Prof. Ya, saya kira itu. Untuk melakukan pemeriksaan pap smear itu Prof, kira-kira untuk seorang awam ataupun pasien apa yang perlu dipersiapkan Prof? Apakah memerlukan macam-macam persiapan seperti itu Prof? Ya. Untuk melakukan misalnya seorang wanita, seorang ibu ingin melakukan pemeriksaan pap smear, memang ada 1-2 poin yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Pertama adalah 1 kali 24 jam dianjurkan untuk menghindari hubungan suami istri. Ya. Nah, ada sebabnya. Kenapa? Karena bila mana berhubungan dengan hal tersebut ya, nanti pemeriksaan pap smear di bawah mikroskop itu kadang-kadang menjadi kabur. Ya, menjadi kita tidak bisa membacanya karena banyak sekali lendir-lendir yang sebetulnya tidak perlu ada begitu ya, jadi dalam keadaan yang tidak semestinya. Kemudian yang kedua,
bila mana ingin melakukan pap smear, hendaknya tidak usah dibersihkan dulu. Oh iya. Itu dia ibu-ibu ini. Saya malu dok kalau misalnya bagian dalaman saya tidak nyaman buat dokter, berbau, rasa kotor, jadi katanya tidak pede. Padahal itu tidak boleh. Biarkanlah seperti apa adanya. Dari situlah kita bisa melihat sebetulnya yang ada tuh apa. Seringkali ibu itu membersihkan secara bersih sekali sampai nah, itu luar biasa ya. Ingat loh, satu kali saya harus memberikan satu catatan bahwa tidak boleh membersihkan alat dalaman wanita dalam arti kata vagina begitu sampai jari kita masuk ke dalam. Itu tidak boleh sama sekali karena bagian dalam itu sebetulnya sudah sedemikian rupa, itu sudah sebetulnya punya pertahanan tubuh sendiri. Apalagi ibu-ibu dengan supaya pedenya dia pakai sabun, dia masukkan jarinya ke dalam. To be note, misalnya kukunya panjang-panjang. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Ujungnya dia tidak akan membersihkan, bahkan mentransfer bakteri masuk ke dalam. Ya, jadi seperti so natural aja gitu, ya. Bersihkan bagian luarnya dan itu pun juga sudah cukup. Nah, itu kira-kira yang persiapan yang tidak usah terlalu macam-macam. Kemudian yang tiga yang perlu sekali yang sering saya kita lihat alami, ibu itu harus yakin betul bahwa ibu ini mau di pap smear. Karena apa? Kadang-kadang atas anjuran kawan-kawan, atas anjuran daripada sekelilingnya, ayo pap smear, mari kita rame-rame. Tapi mentalnya belum kuat. Ya, dia tidak sakit. Dia juga tidak harus terlalu takut begitu ya. Dan rasa malunya harus agak sedikit kadarnya dikurangi begitu ya. Karena apa? Pengalaman-pengalaman ini pertama adalah agak sedikit membuat agak mengganggu ya, dalam arti kata itu kan membuka alat reproduksi dengan membuka paha. Kalau misalnya ibu ini masih ragu-ragu untuk membuka paha aja udah sulit, dia merasa malu. Ya, kemudian untuk memasukkan alat ke dalam, artinya alat itu kita sebut sebagai spekulum, itu sangat sulit sekali karena ada kontraksi dari ibu tersebut untuk menolak. Nah, jadi kita agak sedikit sulit sebetulnya ya. Nah, itu dia kira-kira. Jadi relax, pasrah, dan yakin bahwasanya saya mau melakukan pap smear dengan saya percaya pada ibu dokter atau bidan dan sebagainya yang menolongnya. Berarti kita sudah mengetahui ya bagaimana cara dan juga persiapan untuk melakukan pap smear. Jadi untuk ibu-ibu sekarang tidak perlu lagi kita atau ibu-ibu ataupun yang mau melakukan pap smear untuk membersihkan secara berlebihan, biarkan apa adanya. Lalu harus yakin kepada diri sendiri dan juga percayakan kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Untuk pertanyaan yang sering muncul ini Prof, biasanya kan bertanya kalau mau pap smear melakukan pemeriksaannya itu sakit atau tidak. Nah seperti itu Prof, bagaimana Prof? Iya, jawabannya tergantung. Tergantung kesiapan ya. Sebetulnya bila mana dilakukan dengan rileks, dilakukan dengan tenang ya, itu akan membuat relaksasi daripada otot-otot pinggul ya. Sehingga pada saat kita akan melakukan step by step pemeriksaan tersebut, kemudian memasukkan spekulum ke dalamnya, itu tidak terasa sakit sebetulnya. Karena itu spekulum itu sudah dibuat seanatomis mungkin ya, sehingga dia kalau pada saat dia masuk itu sebetulnya tidak terasa ya. Kita bantu dengan sedikit tangan kita ya, sehingga dia tidak terlalu
terasa. Sebetulnya tidak terasa. Nah, kemudian juga kadang-kadang pada saat pemeriksaan pap smear itu suka ada sedikit bercak darah akibat daripada kita menswab bagian permukaan daripada leher rahim. Itu kadang-kadang suka dirisaukan. Kadang ada berdarah, kadang tidak. Oke? Nah, itu tergantung juga daripada kondisi. Bila kondisi daripada leher rahim ibu tersebut rapuh, nah Sombinot, kalau rapuh berarti ada sesuatu dong. Kalau rapuh berarti ada sesuatu. Kita swab dan dia berdarah. Nanti ibu bilang, loh kok berdarah? Iya. Kita bilang iya, tapi dia akan berhenti sendiri. Ya, kita tinggal membersihkan sedikit, kemudian selesai kita keluarkan lagi spekulumnya dan tidak ada masalah. Ya, seringkali ibu itu terlalu takut dengan hal yang masuk ke dalam tubuh ibu sendiri ya, padahal tidak mengerikan seperti diterbayangkan gitu. Iya, saya kira itu. Kalau begitu kita rehat sejenak. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan juga informasi yang harus kita dapatkan dari Prof. Nia. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. PT Kelola Limbah Banua siap membantu Anda dalam pengelolaan limbah medis. PT Kelola Limbah Banua merupakan perusahaan yang tumbuh dalam bidang usaha penyedia jasa pengelolaan limbah B3 medis, Waste Medical Treatment, di Kalimantan Selatan Indonesia yang berdiri pada tahun 2020 dan mulai beroperasi pada tahun 2021. Proses pengambilan limbah medis dapat kami jemput sesuai kebutuhan Anda, ataupun dapat kami terima di tempat. Proses pemusnahan limbah medis berkapasitas 300 kg per jam. Hal ini membuat kami menjadi perusahaan pengelolaan limbah medis terbaik di Banua. Perusahaan kami sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia serta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami telah bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Bayangkara Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ANSA, Klinik Kini Balu, Klinik Ashifa, dan Widya Estetik. PT Kelola Limbah Banua telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. PT Kelola Limbah Banua siap membantu Anda dalam pengelolaan limbah medis. Ya, kembali lagi pada program kami, podcast Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Prof. Nia panjang lebar. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Prof. Ya, kita lanjutkan, Prof. Misalkan, Prof, seseorang itu melakukan pap smear, lalu kan ada hasilnya, Prof. Jika positif atau negatif itu langkah selanjutnya bagaimana, Prof? Iya. Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya ya. Cuman kita akan satukan dulu persepsi kita. Biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear, hasilnya itu ada beberapa interpretasi. Interpretasi pertama adalah dia dalam keadaan normal. Ya, Oke. Artinya dalam keadaan normal itu tidak
tidak ada suatu kelainan. Betul? Nah, ya itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang tidak normal. Tidak normal. Sekarang yang tidak normal ini kita bagi juga adalah suatu peradangan atau bukan suatu peradangan. Yang bukan suatu peradangan lebih banyaknya ke arah prekanser ataupun sudah cancer. Begitu. Ya, jadi ada banyak jawaban daripada pemeriksaan pap smear tersebut. Jadi kalau dia dalam keadaan jawaban dalam keadaan leher rahim batas normal atau serviks dalam batas normal, berarti ibu tersebut sehat. Normal ya, Prof ya. Oke. Namun kalau misalnya leher rahim ada suatu peradangan. Peradangan berarti kita sebut cervicitis. Ya, cervicitis kronik biasa. Saya suka katakan cervicitis kronik. Bila mana saya bisa menentukan penyebabnya apakah streptococcus atau staphylococcus atau candida, atau candida itu namanya jamur gitu ya. Atau yang lain-lain misalnya trichomonas ya, parasit dan sebagainya, maka di belakangnya saya akan tuliskan. Biasanya di bawah mikroskop jelas terlihat. Ya, nah dari situlah nanti bila mana jawaban-jawaban itu. Dan satu lagi misalnya ada hal-hal yang mencurigakan. Jadi leher rahim dengan bagian-bagian yang atipik. Nah, ya di sana nanti ada istilah, mungkin dokter kebidanan yang lebih mengerti ya, karena itu harusnya dikasihkannya ke bagian kebidanan, toh. Jadi bagian-bagian yang mengarah ke arah keganasan. Nah, gitu ya. Ada istilahnya, ada L-seal, ada hasil ya, dan sebagainya yang memang sepatutnya diketahuinya oleh bagian kebidanan, gitu. Nah, dari beberapa hasil yang didapat itu biasanya itu sudah bisa melihat nih, bila mana dia normal berarti normal. Tapi bila mana dia tidak normal dengan yang tadi saya sebutkan, maka biasanya kami anjurkan untuk ke dokter ahlinya. Jadi kita lanjut ya. Biasanya dokter ahlinya adalah dokter ahli ginekolog onkologi. Nah, ya, mungkin dokter Doni tahu kalau di Banjarmasin itu siapa dokternya, gitu ya. Jadi biasanya kami akan merefer ke sana. Ya, dari sana akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya dengan kolposkopi ataupun biopsi. Gitu. Jadi sangat bertahap dan itu sudah sering kali dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, tapi bila mana dalam keadaan tertentu dia dalam keadaan normal dan sebagainya, ibu itu ya sudah tahun depan dia periksa lagi, dianjurkan ya, untuk kembali lagi. Begitu. Berarti kita harus sesegera mungkin ya, Prof, sebenarnya melakukan pap smear ini. Untuk setelah melakukan pap smear kan bisa kecurigaan prekanser ataupun kanker, Prof. Untuk vaksinasinya bagaimana, Prof? Cara melakukan pencegahan untuk kanker leher rahim ini, Prof? Ini ada dua term. Satu, deteksi dini. Dua adalah pencegahan atau prevention. Dunia internasional khususnya WHO sekarang sudah mencanangkan dan sudah mulai dipopulerkan ada vaksin-vaksin tertentu yang bisa melindungi, dalam istilah kerennya memprevensi gitu ya, kejadian atau suatu serangan daripada kanker leher rahim. Seperti diketahui, kita ketemu lagi dengan bagian yang awalnya bahwa kanker leher rahim itu disebabkan oleh salah satu virus yang memang virus ini spesifik, namanya human papilloma virus. Penyakit ini atau saya bilang penyakit aja, bukan diturunkan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, para masyarakat luas, hilangkan dogma bahwa kanker leher rahim itu diturunkan. Tidak diturunkan.
itu adalah karena penyakit infeksi virus. Human papilloma virus itu 11, 16, 18. Ya. Jadi human papilloma virus itu banyak sekali tipenya. Ada sampai ratusan. Tetapi ada nomor-nomor tertentu ya yang memang bisa menyebabkan kanker leher rahim. Ya. Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sekarang dunia internasional dulu mungkin sudah ada 4 tahun yang lalu ya sudah mulai mencoba bagaimana caranya untuk mencegah bila mana terjadi suatu kejadian. Berarti tadi memang dunia internasional itu sudah mempersiapkan dan juga memberikan penelitian dan juga keilmuannya ya Prof untuk mempersiapkan pencegahan kanker leher rahim ini ya Prof ya. Iya, ya. Seperti diketahui mungkin 5-4 tahun yang lalu ya kejadian ini seperti pandemi gitu. Ya banyak sekali apalagi di India, kemudian juga di negara-negara berkembang itu luar biasa karena penyakit ini kan seperti viral ya. Ini kan mudah sekali mengenai pada wanita karena salah satunya karena behavior juga ya behavior. Jadi sebelum terjadinya masyarakat ini dengan kanker leher rahim, mungkin mereka tidak terlalu waspada dengan perilaku. Ya seperti salah satu contohnya adalah perilaku sering bertukar partner. Ya. Free sex seperti Free itu sex, ya. seperti itu kira-kira ya. Jadi itu sangat menularkan virus itu dengan cara seperti itu betulnya ya. Dan sampai sekarang pun masih merupakan suatu fenomenal banget bahwasanya kanker leher rahim itu ditularkan karena hubungan seksual 99%. Sangat tinggi ya Prof. Sangat tinggi ya. Dengan kejadian adanya kanker leher rahim ini dan juga keadaan yang bisa menyebabkan kematian seorang wanita, sedikitnya mungkin masyarakat itu waspada ya. Nah, dan juga bukan masyarakat saja, dunia internasional memikirkan bahwa bagaimana caranya menurunkan tingkat kematian karena kanker leher rahim. Itulah sebabnya tadi mungkin Dr. Doni bertanya bagaimana dengan vaksin. Ya, kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu ternyata dunia sudah bisa membuat vaksin, dan vaksin ini adalah vaksin yang cukup menolong para ibu-ibu sekalian untuk bisa menghindari atau membentengi infeksi ini menjadikan suatu keadaan yang selanjutnya akan menjadi kanker leher rahim. Nah, perlu diketahui kalau di Indonesia sekarang hanya ada 2 sebetulnya vaksin yang memang diperbolehkan di Indonesia, yaitu 1 Cefarik, 2 adalah Gardasil. Jadi kalau ada seorang ibu ingin divaksin, dok saya mau divaksin 2 itu aja, tidak ada lagi, belum ada atau bagaimana saya tidak tahu. Pemerintah hanya memberikan 2 itu yang memang terbaik untuk masyarakatnya. Dengan 2 pencegahan yang berbeda. Jadi human papilloma virus ini akan tercegah pada tipe-tipe tertentu, ya. Dan Cefarik adalah 2 dari virus tersebut bisa dicegah, sedangkan Gardasil itu 4, ya. Dan mungkin harganya juga berbeda. Nah, namun pertama kali memang yang populer adalah Cefarik dulu, kemudian baru Gardasil. Berarti ada beda kualitasnya juga ya Prof ya. Karena kan laboratori atau orang-orang yang melakukan tes laboratori dulu sampai sekarang mungkin berkembang terus ya. Mulai dulu ditemukannya hanya 2, kemudian akhirnya 4 begitu. Saya tidak tahu untuk kemudian apakah seluruh vaksin itu bisa membentengi
kejadian daripada virus tersebut secara keseluruhan. Karena kan ada yang risiko tinggi, risiko rendah. Saya katakan lagi virus itu yang tadi human papillomavirus, ada yang risiko tinggi dan risiko rendah. Nah, sebetulnya yang risiko tinggi pun oleh Gardasil belum semua. Iya, jadi hanya tipe-tipe tertentu yang memang di Indonesia atau di dunia yang memang sering menyebabkan kanker leher rahim. Gitu. Jadi saya kira begitu ya tentang vaksin. Dan sekarang vaksin ini sudah populer dan juga alhamdulillah ibu-ibu ini sudah tahu bahwa vaksin ini memang bisa mencegah, ya, mencegah daripada kita terserang kanker leher rahim. Bagaimana cara penyuntikannya? Mungkin itu yang ditanyakan juga ya. Sekalian saya terangkan bahwa penyuntikannya sangat simpel sekali, di daerah lengan, bisa di kiri maupun di kanan, ya, di subkutan. Mungkin para ibu-ibu tidak terlalu mengerti, tetapi agak sedikit di bawah dari kulit, ya, di subkutan. Kemudian juga kapan dilakukan, kapan dilakukan, itu bisa kapan saja, tidak tergantung daripada dok saya sedang atau baru saja dilakukan vaksin meningitis, boleh nggak dengan vaksin ini? Boleh saja, ya. Atau dok saya mau naik haji, baru di vaksin yang lain-lain atau vaksin influenza, boleh bersamaan. Karena apa? Kan beda vaksinnya untuk jenis daripada vaksinnya kan beda. Ya, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Atau dok saya baru divaksin COVID, boleh saja COVID, HPV, ya, jadi tidak ada masalah. Cuman mungkin kita harus perhatikan daya tahan tubuh, ya, karena pada saat attack pertama mungkin dokter Doni tahu akan terjadi suatu perang sedikit di tubuh kita, ya. Nah, itu sedikit akan menurunkan daya tahan tubuh sebetulnya. Namun just tidak lama, paling beberapa hari, tapi kemudian normal kembali. Begitu kira-kira ya. Nah, berapa banyak? Apakah 1 kali? Tidak, 3 kali. Dilakukan 3 kali dengan interval waktu tertentu. Pertama, kalau kita mau melakukan vaksinasi pertama 1 bulan dalam saat ini, maka yang vaksinasi kedua kita harus lakukan 1 bulan kemudian. Berarti setiap 1 bulan kemudian. Itu yang kedua. So, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga dilakukan 6 bulan kemudian dari yang pertama. Ya. Jadi kalau jeda waktunya 1, 2, 6. 1, 2, 6. Ya. Dan itu biasanya seorang dokter, seorang bidan atau siapapun yang melaksanakan itu, nanti dia akan memberikan informasi. Bahkan ada satu macam kartu tertentu, kartu pengingat, bahwa oh saya harus datang kembali bulan berikutnya pada tanggal berikutnya, begitu ya. Jadi itu ada satu aturan tertentu. Setelah itu bagaimana? Betul nggak bisa menyebabkan? Insya Allah bisa terjadi, karena pada saat bulan pertama dilakukan penyuntikan vaksin, sudah mulai timbul sekitar 30% kekebalan. Oke. Kemudian vaksin kedua dia akan meningkat sebanyak 70 kali. Artinya bukan 70 kali, 70% ya, 70%. Dari yang diinginkan. Nanti setelah itu kita perlu booster. Jadi yang ketiga itu adalah booster untuk sedikit meningkat, kemudian dia akan akan datar, artinya akan terus berjalan dan tidak turun. Namun ada kalanya memang tidak selamanya seumur hidup itu kalau sudah divaksin itu akan terhindar terus ya. Nah, ternyata dalam penelitian itu jangka waktunya 10-15 tahun. Dia akan mulai turun kembali kadar antibodi atau kekebalan di dalam tubuh wanita tersebut. Maka kita menganjurkan, Bu, setelah 10 tahun, itu yang paling cepat,
atau 15 tahun, 10 antara jeda seperti itu ya, 10-15 tahun, ibu harus vaksin lagi. Berarti dilakukan vaksin ulang lagi ya, Prof? Ulang lagi. Namun, kalau ibu-ibunya misalnya umur sekitar 35 misalnya ya, berarti kalau divaksin lagi umur 50 ya. Iya. Iya, kita tanyakan, apakah beliau masih aktif melakukan aktivitas seksual? Bila mana biasanya kalau usia 50, 55, 60 itu biasanya sudah mulai jarang, mulai tidak lagi. Mungkin risiko ke arah tersebut berkurang. Ya, jadi kita sangat melihat sangat individu. Kita harus melihat ibu-ibu tersebut. Kalau untuk usia seseorang yang bisa divaksin itu usianya ada rentannya atau bagaimana? Ya. Jadi ini sangat berbeda antara kita negara Indonesia dengan negara-negara Eropa. Oh, berbeda ya, Prof? Sangat berbeda, ya. Jadi kalau ini saya ambil salah satu contoh Belanda ya. Karena kalau cancer itu ilmunya tuh ngambilnya dari Belanda, banyaknya kita masih berkiblat ke Belanda sekarang sampai saat ini. Jadi di Belanda itu setiap wanita sudah berusia 9 tahun. 9 tahun. Dia dianjurkan dan memang wajib, mungkin ya sedikit diwajibkan untuk bervaksin. So kenapa seperti itu? Kan behavior berbeda. Iya. Oke? Dan wanita-wanita di Eropa kalau usia 9 tahun seperti usia sudah 17, 18 dengan perilaku-perilaku yang berbeda. Seperti orang dewasa. Begitu. Jadi mereka menganjurkan usia 9 tahun mulai divaksin. Oke? Kalau di Indonesia, perilaku seksual hubungan itu sekarang sudah mulai SMP ya. SMP ya. Sudah mulai dia ke arah seperti itu. Karena kita harus tetap ingat bahwa kejadian daripada infeksi human papillomavirus itu hanya karena hubungan seksual. Nah, kira-kira setelah mungkin kita anggap aktif seksual seperti itu ya, Prof? Ya, jadi dokter Doni bisa bayangkan kita juga sangat-sangat melihat berindividu. Jadi kalau misalnya wanita dengan usia 11-12 tahun tapi kemudian pergaulannya seperti apa begitu ya, kita juga harus sedikit warning bahwa mungkin dia juga harus diperbaiki begitu. Nah, namun itu sesuatu yang sangat-sangat spesifik ya. Iya, spesifik. Sebetulnya kalau di Indonesia itu adalah wanita yang produktif dan wanita sekitar umur 17-18 tahun. Preferensinya umur 17-18 tahun yang kita pikirkan bahwa mereka sudah bisa melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Tapi anjurannya adalah wanita produktif, ya. Jadi wanita produktif yang sering melakukan hubungan seksual. 17 tahun, 18 tahun biasanya kalau di Indonesia. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang khawatir dengan anaknya, dengan perilaku dan juga dunia yang betul-betul bebas seks begitu ya, walaupun ibu itu percaya pada anaknya tapi dia khawatir, dia bisa dianjurkan atau bukan dianjurkan, dia datang ke dokter untuk anak ini. Ya Prof, terima kasih, informasi ilmu yang diberikan sangat banyak. Kami menjadi terbuka wawasannya Prof mengenai kanker leher rahim, pencegahannya, deteksinya sangat bermanfaat. Mungkin yang terakhir Prof, mohon kesediaannya untuk memberikan pesan dan juga saran untuk ibu-ibu ataupun wanita yang aktif hubungan seksual dalam guna mencegah ataupun mendeteksi kanker leher rahim ini, Prof. Iya. Terima kasih. Mungkin saran saya adalah selalulah kita mencoba untuk sehat, khususnya bagi ibu-ibu ya. Kemudian untuk menghindarkan atau melakukan suatu prevention atau pencegahan dan sebagainya. Pertama-tama adalah untuk deteksi dini. Ibu-ibu sekalian, saya menganjurkan ibu-ibu sekalian
untuk selalu melakukan pemeriksaan pap smear. Ya, pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan saja, asal di luar waktu menstruasi. Ya, jadi kapan saja ibu-ibu bisa melakukan. Ya. Kemudian yang kedua, ibu harus selalu ingat tanda-tanda yang mudah sekali diketahui oleh ibu sekalian adanya suatu kelainan daripada alat reproduksi ibu, yaitu bila mana ibu ada keputihan. Saya sudah jelaskan tadi, keputihan yang tidak normal. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu setelah melakukan hubungan suami istri ada keluar bercak darah. Dan jangan lupa, jangan takut, lakukanlah vaksinasi untuk ibu sendiri dimanapun di tempat yang memang melayani vaksinasi tersebut. Insya Allah ibu akan terbebas dari kanker leher rahim. Demikian podcast Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Dukung terus program kami dengan cara bisa follow Instagram dan juga Facebook kami, subscribe dan tekan lonceng pada YouTube kami. Lalu berikan terus dukungan dan tontonan Anda agar Rumah Sakit Khusus Bedah Siaga Banjarmasin bisa terus memberikan informasi, mengedukasi dan juga menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nia. Iya. Demikian acara kita. Selamat pagi. Selamat pagi.